Oke cuy, selamat berjumpa kembali bersama Bang Sutaji di sini. Pada kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan kisah perjalanan Aryan Shiron yang akan menuju ke Pulau Galian dalam mencari jati dirinya. Tentunya perjalanan ini ditemani dengan sang pujaan hati serta kedua sahabatnya. Pulau Kergo yang menjadi tujuan utamanya menjadi kunci atas semua keraguan yang saat ini menghantuinya. Namun berdasarkan rumor yang beredar bahwa tempat itu sangat sulit untuk dimasuki orang luar, tentunya banyak hal yang terjadi sebelum dia mencapai tempat yang dikenal sakral itu. Mulai dari asmara dan juga pertarungan-pertarungan epik yang sayang untuk dilewatkan. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, Mimin saranin supaya tonton terlebih dahulu karena jalan ceritanya sangat-sangat seru cuy. Jadi, untuk kalian yang penasaran, mari kita langsung menuju ke alur ceritanya. Keesokan harinya, di kediaman keluarga Ogen, Ryan dan Elsintes tiba dan disambut hangat oleh Biskop Ogen sebagai kepala keluarga. Di hadapan sang Patriark Ogen, Elsintes dengan percaya diri memperkenalkan dirinya sebagai anak sulung dari keluarga bangsawan Elsin. Ayah Ryan menyambutnya sambil mengatakan bahwa dia sering mendengar soal reputasinya. Keluarga Elsin terkenal sebagai diplomat ulung. Dia juga bertanya tentang kabar ayahnya. Sementara itu Ryan memperhatikan percakapan dan merasa bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Yaitu pertama-tama, dia tinggal di rumah Shiron, kemudian menggunakan Tess sebagai perisai untuk perjalanan mereka. Tess juga menyadari bahwa rencana Ryan ini memang jitu. Dia menjawab pertanyaan sang Patriark bahwa ayahnya masih berada di wilayah konflik tanpa melewatkan latihannya. Tetapi sebenarnya dia tidak tahu tentang kabar ayahnya dan tidak peduli karena sangat terobsesi dengan kencan. Ayah Ryan menyadari bahwa orang yang mengukir sejarah dengan pedangnya memang sangat unik. Menurutnya pedang keluarga Ogen sangat kokoh, sedangkan pedang Elsin lebih tajam dan presisi. Setelah mengamati Elsin, dia mengenalinya sebagai bakat yang luar biasa dalam ilmu pedang. Dia beralih ke Ryan dan berkomentar bahwa Ryan sudah berhubungan dengan seseorang dari latar belakang yang cemerlang. Namun, Ryan dengan cepat mengklarifikasi bahwa mereka hanya berteman dan tidak menjalin hubungan. Mendengar ini Tess menjadi sangat kesal. Namun Ryan mengalihkan pembicaraan dengan meminta izin untuk melakukan perjalanan. Dia bilang bahwa betapa melelahkannya belajar di Akademi Kaizen. Untuk itu mereka perlu untuk berlibur dan bersenang-senang. Sambil melihat catatannya, dia mengakui jika Ryan sudah bekerja keras dan sudah berhasil membuka skema. Saat ayahnya secara khusus melihat catatan itu, ini membuat Ryan berpikir ayahnya mungkin telah menemukan kebenaran tentang skema tersebut. Dia bergumam bahwa kertas itu tidak ada gunanya setelah dia terbukti hanya menguasai skema misconception. Namun, dia juga bersyukur jika itu masih berfungsi sebagai alat yang berguna untuk menipu ayahnya. Dan tanpa diduga ayahnya menyatakan persetujuannya atas usahanya yang membuat Ryan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya benar-benar senang padanya. Saat ayahnya bertanya tentang rapornya, Ryan menjelaskan bahwa saudara perempuannya mengambilnya karena ingin memberikannya kepada kakek mereka. Ryan mengemukakan janji mengenai pedang kakek yang akan diberikan kepadanya setelah ia menguasai skema. Ayahnya mengakui karena Ryan telah berhasil membuka skema, maka dia perlu mempelajari teknik yang disebut Ogen Swordsmanship. Hal ini mendorong ayahnya untuk mempertanyakan mengapa dia membawa pedang di masa liburan. Sementara itu, di ruangan pribadi milik kakeknya, tatapan Ryan tertuju pada pedang besar itu dan perlahan mulai mendekatinya. Dia mengagumi kemegahan yang dimiliki benda pusaka itu. Ini adalah pedang yang telah ia dambakan sejak kecil, yang merupakan simbol dari kejujuran dan kekuatan. Namun ia memahami kekuatannya bahwa tanpa menguasai skema, memegang senjata seperti itu akan sangat berat. Ia mengambil pedang itu dan mencengkeramnya dengan kuat. Setelah menilai keseimbangan dan beratnya merasa cocok untuk digunakan, ia pun mengamankannya di punggungnya. Beberapa hari sebelumnya, Shiron mengatakan bahwa setelah liburan di sana sebentar, Shiron memutuskan akan pergi menyelidiki reruntuhan Kergo sendirian. Ryan mempertanyakan keputusannya untuk pergi sendiri. Dia memperingatkannya tentang bahaya yang berkaitan dengan keselamatannya. Ryan bersikeras akan menemaninya untuk memastikan keselamatan tuannya. Dia juga telah menyatakan komitmennya untuk menjaga pahlawan kita. Dengan kata lain, liburan ini akan menjadi misi resmi pertamanya sebagai Knight Shiron.
Makanya Rian sangat ingin mengambil tanggung jawab ini. Saat Rian dan Tess melanjutkan percakapan mereka dengan kepala keluarga, Chiron tiba bersama Amy. Dia bertanya tentang kesehatan sang patriark sembari mengatakan bahwa dia sudah berhasil naik ke kelas 4. Chiron menyampaikan juga bahwa ini semua tidak terlepas dari bantuan kepala keluarga yang diberikan kepadanya. Namun sang patriark menolak pujian itu dan menyatakan bahwa Chiron sudah berhasil berkat usahanya sendiri. Di sini ayah Rian menyadari bakatnya. Dia mengakui betapa mengesankannya anak ini sehingga bisa berkembang begitu cepat. Dia bertanya-tanya, seberapa besar potensimu itu? Dia mengalihkan perhatiannya ke Amy dan bertanya, jadi nona muda ini adalah pasanganmu? Amy menyapanya dengan sopan dan memperkenalkan dirinya sebagai Amy Karmis. Setelah mendengar ini semua orang membeku karena terkejut. Elsin merasa familiar dengan nama Karmis. Sementara Patriark Ogun dengan cepat menyadari latar belakangnya. Dia mengakui bahwa keluarga Karmis sangat dihormati dalam hal legitimasi. Mengamati hubungan Chiron dengan putri keluarga terhormat itu, dia menilai kembali kekhawatirannya. Awalnya dia percaya bahwa putranya telah membuat kesalahan dengan mengambil sumpah kesatria untuknya. Tetapi sekarang kekhawatiran baru muncul. Bahwa dia takut putranya mungkin akan menimbulkan masalah bagi pahlawan kita. Namun mengingat bahwa Rian telah berhasil membuka skema dan keduanya juga memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga bangsawan hebat, sang patriark akhirnya merasa puas dengan situasi saat ini. Saat Rian bersiap untuk berangkat, dia memberitahu ayahnya bahwa mereka akan pergi selama 10 hari. Sebagai tanggapan, sang ayah menyerahkan sekarung koin emas untuk biaya perjalanan mereka. Setelah menerimanya, Rian segera menyadari bahwa mereka perlu meninggalkan rumah secepat mungkin. Rian bergegas menarik tangan Chiron dan menginstruksikan Temuran untuk menyiapkan kereta menuju ke pelabuhan. Temuran menoleh dan menyatakan kesiapannya. Dia berharap perjalanan mereka akan aman. Namun, Temuran sepenuhnya menyadari bahwa sebentar lagi akan terjadi bencana. Tuan muda, cepatlah. Aku hanya bisa bertahan setidaknya 10 menit. Gumamnya dalam hati sembari mengeluarkan rapor Rian dari sakunya. Saat di luar, Rian semakin frustasi karena harus menjalani pemeriksaan atas keretanya. Namun pelayan itu bersikeras memeriksa roda keretanya. Dia bilang jika hal ini tidak dilakukan, maka kepala kami akan melayang. Saat Rian mendesaknya untuk bergegas, Elsin mengamati situasi. Dia menyadari bahwa Chiron sama sekali berbeda dari apa yang awalnya dia bayangkan. Karena dia adalah tuannya Rian, awalnya dia berasumsi bahwa orangnya akan memiliki temperamen buruk dan memiliki sifat seorang pejuang. Namun dia tampak seperti seorang pangeran yang adil. Selain itu, pasangannya juga merupakan seorang bangsawan yang menyandang gelar bintang benua. Jadi persepsinya tentang Chiron sekarang bergeser lebih jauh. Setelah mereka terus menunggu, kedua gadis itu memperkenalkan diri mereka satu sama lain dan dengan cepat menemukan kegembiraan. Dalam pertemuan mereka, Chiron juga mengambil kesempatan untuk memperkenalkan dirinya sebagai Chiron Arian kepada Elsin. Dengan rasa ingin tahu, Elsin bertanya-tanya, "Arian? Aku belum pernah mendengar marga itu," gumamnya dalam hati. Dia kemudian berkata, "Oh, jadi kamu Arian ya? Apa keluargamu dari Kreas?" Namun Chiron dengan terus terang menjelaskan bahwa dia adalah rakyat jelata yang tidak memiliki keluarga utama. Seketika ekspresinya berubah kosong. Elsin berjuang untuk memproses kabar ini. Sementara Amy diam-diam mengamati percakapan mereka. Tatapannya beralih ke Rian yang saat itu sedang memeriksa roda kereta. Melihat tingkahnya ini, Chiron segera meminta maaf jika ini membuatnya tidak nyaman. Namun tiba-tiba Elsin mulai bertingkah aneh. Dia meninju kepalanya dan dengan cepat meminta maaf atas perilakunya yang tidak sopan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak memperdulikan masalah identitas. Pada saat itu Rian mengumumkan bahwa pemeriksaan telah selesai dan mendesak semua orang untuk naik kereta dengan cepat. Tepat saat mereka akan melakukannya, percikan besar menyala di udara. Seorang patriark yang sangat marah muncul di atas mereka. "Rian, beraninya kau. Jadi kau berada di